Kapten Tsubasa, karya epik dari Yoichi Takahashi yang telah memikat banyak hati sejak awal kemunculannya. Seorang karakter pemain sepak bola asal Jepang dengan impian membara untuk menjadi pemain nomor 1 di dunia. Manga Kapten Tsubasa pertama kali diterbitkan pada 13 April 1981 oleh Shueisha, diikuti dengan adaptasi anime yang tayang perdana pada 10 Oktober 1983. Berkat kepopulerannya yang tidak memudar seiring waktu, anime ini sampai di-remake beberapa kali. Dan ini dia evolusi game Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa. Game pertama ini rilis di platform NES atau Famicom pada tahun 1988 oleh Tecmo, dan tentu saja dengan grafis pixel-pixel. Game besutan Tecmo terkenal memiliki mekanisme turn-based pause command, yang berarti game akan seperti terjeda saat pemain berpapasan dengan lawan. Lalu kita harus memilih aksi berikutnya, seperti dribble, pass, atau shoot. Di layar utama akan menampilkan satu karakter yang sedang menggiring bola, sedangkan di minimap lapangan hanya menunjukkan posisi dari pemain tersebut. Sehingga untuk mengetahui posisi teman setim atau musuh, kita harus menggunakan skill passing terlebih dahulu. Kapten Tsubasa Super Striker. 2 tahun kemudian, Tecmo merilis volume kedua dengan kelanjutan cerita dari game sebelumnya, yaitu setelah mengalahkan Schneider di World Youth, Tsubasa akhirnya pergi ke Brazil bersama Roberto dan bermain di tim Sao Paulo. Peningkatan pada game ini adalah kita akhirnya bisa melihat posisi semua pemain di minimap lapangan. Musuh jauh lebih aktif mengoper, serta ada skill basic baru yaitu 1, 2, dan juga skill spesial seperti pada karakter Tsubasa, ada drive shoot, heal lift, dan sebagainya. Kapten Tsubasa Versus. Pada tahun 1992, Tecmo merilis gamenya di konsol Game Boy, yang mana pada saat itu konsol ini masih dengan layar 2 warna saja, tapi tetap dengan soundtrack ikonik andalan Tecmo. Pada minimap hanya terlihat posisi 3 pemain, selebihnya mekanisme game masih mirip. Perbedaan yang saya temukan adalah tidak adanya komentator sepak bola. Kapten Tsubasa 3 Kotei no Chosen, rilis pada konsol Super Nintendo yang memberikan transisi dari grafis 8-bit ke 16-bit. Saat mekanisme pause command turn-based aktif, tim lawan yang dihadapi sudah tidak berbentuk bayangan lagi. Tsubasa juga mendapatkan skill baru seperti Cyclone Shoot, Drive Pass, dan sebagainya. Begitu juga dengan karakter lain. Pada tahun 1993, versi 4 dirilis dengan nama Chrono Rival Tachi. Perbedaan yang saya temukan yaitu animasi lebih dipoles lagi, saat dihadang lebih dari satu musuh kita bisa memilih skill berbeda, dan saat melakukan passing kita disuguhkan dengan tampilan baru yang lebih apik. Lalu tidak ada lagi flicker. Mungkin para penggemar saat itu komplain karena di game Kapten Tsubasa 3 sebelumnya terlalu banyak animasi kelap-kelip yang tidak penting. Sedangkan untuk Kapten Tsubasa 5 Hasha no Shouguk Champione, angle kamera berubah yang awalnya ke satu karakter menjadi kamera lapangan seperti game bola pada umumnya, tapi masih dengan mekanisme turn-based pause command. Kapten Tsubasa J. Pada tahun 1995, Bandai akhirnya ikut merilis di platform Game Boy dengan mekanisme yang sangat berbeda dari Tecmo. Karena tombol Game Boy yang sedikit, jadi ya skillnya terbatas hanya pada passing, tackle, dan shooting. Kayaknya ini game oper-operan guys, karena dribble dikit kena sliding mulu, dan untuk memenangkan duel di depan gawang ditentukan oleh akurasi kita menghentikan bola di meterannya ini guys. Di tahun yang sama, Bandai merilis game untuk platform Super Nintendo dengan judul Kapten Tsubasa Way to the World Youth, yang menurut saya ini potensial banget untuk jadi game yang seru. Sayangnya pemilihan kamera yang berubah-ubah setiap kali posisi bola direbut bikin pusing.
dan juga tombol yang mengeluarkan skill dengan tidak konsisten. Misalnya tombol X, kadang dia bikin passing dan kadang bikin dribble. Captain Tsubasa Get in the Tomorrow. Di tahun berikutnya, Bandai merilis game Tsubasa untuk platform PlayStation 1 dengan mekanisme real time. Jadi ada kombinasi tombol untuk mengeluarkan skill spesial. Ada animasi dramatis ketika terjadi gol karena scene-nya akan diulang berkali-kali kayak drama India. Kita bisa lihat posisi karakter dengan ikon foto mereka. Beberapa pemain punya skill dribble khusus, sedangkan yang lain cuma lompat-lompat biar nggak ke-tackle. Captain Tsubasa Eiko no Kiseki. Developer Konami tidak ingin ketinggalan dan merilis game Tsubasa di Game Boy Advance pada 2002 dengan gameplay yang paling beda daripada dua developer sebelumnya. Pada game ini kita bisa mengkustomisasi nama klub dan seragam pemain. Sebenarnya saya bingung sama mekanisme dari game ini, mungkin kayak kombinasi permainan papan dan kartu. Kita bisa memindahkan pemain dan memilih kartu skill mereka. Untuk memenangkan duel, kita harus memiliki kartu dengan total poin yang lebih tinggi. Bandai membuat lompatan besar pada tahun 2006 dengan dirilisnya game Captain Tsubasa untuk PlayStation 2, yang tentu saja pada saat itu sangat populer dengan visual grafisnya. Pada game ini merangkum cerita perjuangan Tsubasa dan Nankatsu mempertahankan gelar juara 3 kali berturut-turut sampai dengan Arcworld Youth melawan Schneider. Kita hanya bisa memainkan karakter MC guys, Captain Tsubasa aja, jadi ada dua pilihan, menunggu tim mengoper ke kita atau langsung gasken rebut bola dari lawan. Tentu saja ini bukan sekedar game bola biasa karena adegan cutscene ikonik dalam storyline anime Captain Tsubasa ikut dikemas oleh Bandai yang bisa di-trigger pemain dalam beberapa situasi. Captain Tsubasa New Kick-Off. Konami kembali dengan merilis game di platform NDS pada 2010. Terdapat dialog antar pemain setiap melakukan aksi. Tapi menurut saya ini justru membuat tempo permainan menjadi sangat lambat. Karena ya nggak penting amat sebenarnya. Yang menarik di sini kita bisa menentukan arah bola ke gawang meski nggak terlalu berpengaruh pada hasil gol. Untuk animasinya lumayan guys pada zaman itu. Tujuh tahun kemudian, Captain Tsubasa memasuki pasar game mobile dengan besutan dari Keylab. Developer mengenalkan fitur yang belum ada sebelumnya. Sesuai judul, pada game ini kita bisa membentuk tim impian dengan menggacha pemain. Ya, gacha. Kita bisa mengkustomisasi emblem dan seragam. Game Captain Tsubasa Dream Team memiliki story mode dan karakter terlengkap karena mengadaptasi dari semua arc manga Captain Tsubasa. Yang menarik adalah setiap karakter memiliki banyak varian dengan tipe dan red stats yang berbeda-beda. Kita bisa melawan tim pemain secara online. Mekanisme gamenya merupakan gabungan real-time dan turn-based. Setiap karakter setidaknya bisa memiliki 4 special skill berbeda dan bisa bertambah jika level di-upgrade. Jadi animasi pada game ini sangat bervariasi. Captain Tsubasa Rise of New Champion yang dikembangkan oleh Tamsoft dan dirilis oleh Bandai pada 2020 yang tersedia di Nintendo Switch, PC, dan juga PlayStation 4. Saat bermain game ini, kita serasa nonton anime Tsubasa yang disajikan dengan versi 3D, apalagi dengan cutscene yang melimpah. Kita bisa bermain secara online ataupun offline. Kalau di PES ada mode Become a Legend, di game ini ada New Hero di mana kita bisa membuat karakter kita sendiri dan memulai perjalanan karir sepak bola dari klub SMA. Sama seperti sebelumnya, kita bisa membuat tim impian guys.
auto bikin tim OP nih, kayak saya, Tsubasa, Schneider, Pierre, Victorino, Diaz ada dalam satu tim. Bahkan di beberapa review di Steam, ada yang tidak mengetahui anime Kapten Tsubasa akhirnya tertarik untuk mulai menonton animenya setelah bermain game ini. Kapten Tsubasa S. Pada 2023 dirilis game Tsubasa dengan grafis yang mirip dengan anime remake 2018. Karena gamenya masih baru, jadi karakternya masih sedikit. Dena merilis karakter secara berkala yang bisa direkrut secara gacha. Menurut saya sih, ini mah versi super light dari Kapten Tsubasa Rise of New Champion. Dan apalah arti game Tsubasa tanpa story mode-nya ya kan? Jadi, Kapten Tsubasa S mengadaptasi kisah legend Nankatsu juara 3 kali di mode Champion Road. Tapi fokus pada game ini adalah mengalahkan tim dari pemain lain secara online. Jadi itu dia evolusi game Kapten Tsubasa. Teman-teman pernah main yang mana aja nih? Komen ya, sekalian sama karakter favorit kalian dari anime Kapten Tsubasa. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.